Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 512 MIPA 1 ingin menjelaskan mengenai materi observasi jasa profesi. Sebelum itu, saya perkenalkan nama-nama kelompok saya yang bernama Naila Bilkis, Raihan Ajis, Dea Putri, Nadia Amil, Nabila Cantika, dan saya sendiri Raffi Fadilah. Baik, sebelum masuk ke penjelasan, kita diberikan sebuah pertanyaan yang mana harus dijawab dengan video ini. Saya akan membacakannya. Pertanyaan pertama, catatlah macam-macam dan fungsi masing-masing profesi. Dan kedua, tuliskan manfaat jasa profesi dan profesionalisme. 3. Ungkapkan profesi apa saja yang menjadi ketertarikan setiap anggota kelompok dan catat apa alasannya. 4. Apa rencana selanjutnya setelah Anda mengetahui berbagai jasa profesi dan profesionalisme? Setelah itu, kami akan menjawabnya secara masing-masing anggota kelompok. Pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke pengadilan atau mahkamah. Fungsinya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Psikolog adalah salah satu profesi yang mana seseorang akan diharuskan untuk memberikan solusi ketika ada seorang klien yang sedang menghadapi suatu masalah. Fungsinya adalah ketika klien menghadapi masalah, seorang psikolog akan memberikan solusi dan jalan keluar untuk masalah yang dihadapi klien. Guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan. Fungsinya guru adalah sebagai inovator, guru sebagai pendidik, guru sebagai supervisor, dan guru sebagai pendidik juga. Fungsinya dan manfaatnya adalah penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dari luar maupun dalam negeri dan ancaman terhadap kedaulatan dan keselamatan bangsa. Koki adalah seorang yang menempuh kuliah di jurusan Tata Boga. Fungsinya membuat resep dan menyajikan suatu hidangan yang enak rasanya. Saya memilih jasa profesi sebagai software engineer. Fungsi menguasai manajemen proyek software development, keahliannya seorang software engineer. Kemampuan untuk rekomendasikan dan menerapkan metodologi software development terbaik dalam sebuah proyek. Manfaat jasa profesi dan profesionalisme. 1. Memberikan kemudahan atau bantuan bagi seseorang pada bidang tertentu. 2. Sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat. 3. Memberikan nilai keahlian khusus pada tiap profesi. 4. Sarana dalam pelatihan pembuatan keputusan dan kebijakan. 5. Meningkatkan kualitas keahlian dan pengetahuan dalam berbagai bidang. 6. Menumbuhkan pengalaman dan mengasah keterampilan. 7. Memenuhi kepuasan dan kebutuhan dalam pelayanan di masyarakat. 8. Membantu menciptakan industri jasa yang lebih kreatif di masa depan. Alasan saya memilih profesi ini karena saya ingin memperbaiki hukum yang ada di Indonesia. Saya ingin mengadili seseorang seadil mungkin dengan baik dan benar. Alasan saya ingin menjadi psikolog adalah karena ingin membantu orang lain yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Alasan saya menjadi guru adalah guru menjadi sosok yang ditiru, juga jadi panutan. Guru adalah pengganti orang tua siswa di sekolah. Selain ilmu, siswa juga akan mencontoh perilaku gurunya. Jadi kita memiliki peran penting dalam membentuk perilaku siswa ke depannya. Alasan mengapa memilih TNL dikarenakan pertama, terinspirasi dari sosok saya. Yang kedua, dikarenakan saya juga belajar karate, saya kepingin jadi atlet sesuai dengan TNL karena bisa saja mewakili Indonesia di ajang internasional. Ketiga, karena saya dari keluarga Fatan juga, jadi sudah terbiasa melihat TNL dan dari saat masih TK sampai sekarang. Alasan saya menjadi koki adalah karena hobi memasak dan menyukai hal-hal yang berbau masakan. Alasan saya menjadi software engineering ialah karena saya memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer sejak dini. Latar belakang keluarga saya rata-rata mengambil jurusan-jurusan terhadap IT dan sistem informasi. Dari situ saya mengikuti jejak keluarga-keluarga terdahulu saya. Setelah lulus SMA, hal pertama yang saya lakukan adalah mendaftar kuliah di perguruan tinggi dengan akreditasi jurusan dan fakultas yang baik. Saya sudah memiliki rencana untuk mendaftar di ITB, UPNVY, dan Unsika. Saya juga akan mencoba tes daftar perguruan tinggi ikatan dinas seperti PKN STAN, STMKG, dan PTDI. Setelah saya mengetahui berbagai jasa profesi dan profesionalisme, saya akan memilih suatu profesi menjadi seorang psikolog, di mana untuk memperoleh profesi tersebut harus menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi dengan Universitas Maju, Universitas Pendidikan Indonesia, atau Universitas Negeri Jakarta, di
di mana prospek kerja dari fakultas tersebut untuk kedepannya terbagi dua sesuai dengan lulusan. Lulusan S1, prospek kerja yang didapat adalah menjadi seorang HRD dan lain-lain. Namun bila ingin menjadi seorang psikolog, maka harus mengambil program S2 Magister Profesi Psikolog. Setelah saya mengetahui berbagai jasa profesi dan jasa profesionalisme, saya akan memilih ke profesi menjadi guru, di mana untuk memperoleh ke profesi tersebut harus menempuh pendidikan di fakultas-universitas ternama di Indonesia seperti UPI, UGM, UI, dan UNJ, di mana prospek dari fakultas tersebut kedepannya adalah menjadikan mahasiswanya sebagai guru. Selain menjadi guru, fakultas pendidikan juga bisa menjadi dosen dan pegawai negeri sipil atau PNS. Bisa juga menjadi penulis dan administrasi pendidikan. Guru juga harus fokus mempelajari bagaimana proses transfer ilmu yang efektif dari guru kepada murid, bagaimana cara yang tepat untuk mengajar, bagaimana mengelola kelas, bagaimana mengembangkan program pembelajaran di kelas, dan sebagainya. Saat ini ilmu pendidikan memiliki beberapa cabang keilmuan seperti pendidikan khusus menjadi tenaga pendidik bagi siswa berkebutuhan khusus. Ada pendidikan guru sekolah dasar PGSD merupakan bidang keguruan yang diperuntukkan untuk mengajar di jenjang sekolah dasar. Dan ada juga guru SMP atau SMA sederajat yang mengajarkan satu mata pelajaran umum di bidangnya itu sendiri. Setelah saya mengetahui berbagai jasa profesionalisme, saya akan memilih ke profesi menjadi perwira TNI AL, di mana untuk memperoleh ke profesi tersebut harus menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut, di mana prospek dari akademi tersebut ke depannya adalah untuk menjadikan saya menjadi seorang perwira TNI AL. Selain perwira, ada juga tingkatan lain yaitu Bintara dan Tamtama, di mana untuk pendidikannya berbeda dengan lulusan perwira, yaitu di Malang. Bagaimana cara agar bisa dapat masuk Akademi Angkatan Laut adalah dengan mengikuti tes TNI tingkat perwira. Nah, untuk apa saja yang dites itu lumayan banyak tahap-tahapannya. Mulai dari pengecekan berkas, kesehatan, psikologi, jasmani, akademik, wawasan kebangsaan, mental ideologi, dan kesehatan jiwa. Nah, untuk perbedaan tes perwira atau Tamtama atau Bintara terletak pada materi-materi yang dites seperti soal akademik atau soal wawasan kebangsaan. Untuk tes TNI ini dibagi menjadi dua, yaitu tingkat daerah dan tingkat pusat. Jika tes daerah hanya akan mencakup satu wilayah saja. Jika sudah lolos ke tingkat pusat, di sini baru lawan tesnya dari seluruh Indonesia yang sudah disaring dari daerah masing-masing. Setelah saya mengetahui berbagai jasa profesionalisme, saya akan memilih ke profesi menjadi koki, di mana untuk memperoleh ke profesi dianjurkan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi koki, masakan kuliner Indonesia pada lembaga yang telah disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana prospek dari kerja koki adalah sebagai sous chef yang bertanggung jawab pada resep-resep makanan. Kemudian karir tertinggi yaitu eksekutif chef yang bertanggung jawab pada seluruh kegiatan di dapur. Fungsi dari profesi yang saya pilih adalah membuat resep, menentukan dan menakar bahan-bahan masakan. Memasak juga menyajikan suatu hidangan yang enak, rasanya terlihat indah dan layak untuk dibayar. Setelah saya mengetahui berbagai jasa profesionalisme, saya akan memilih profesi menjadi software engineer, di mana untuk memperoleh ke profesi tersebut harus menempuh pendidikan di Fakultas Universitas Teknik Informatika pada Universitas Gadjah Mada yang di daerah Yogyakarta, di mana prospek dari fakultas tersebut kedepannya adalah lulusan jurusan software engineering dapat berkontribusi di berbagai sektor seperti manufaktur, bank konsultan, dan lainnya. Lulusan jurusan ini juga dapat berprofesi sebagai ahli modeling dan desain, ahli programming dan pengembangan software, ahli pengolahan basis data, ahli manajemen software, dan pelaku digital bisnis.